Ini adabnya Rasulullah kalau ada masalah. Kita hari ini kan penuh masalah, banyak masalah. Yang pertama, beliau itu prinsipnya tetap adil. Adil itu yang salah ya diputus salah. Tidak mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang satu agama, enggak. Adil. Jadi kalau salah ya salah. Meskipun orang Yahudi kalau benar ya dibenarkan. Kalau salah ya disalahkan. Itu namanya adil. Yang kedua, menghindari suudzon, prasangka buruk. Ini kalau hukum berarti praduga tak bersalah. Jangan nuduh dulu, jangan menyalahkan dulu. Sebelum ada buktinya. Jadi kalau ada masalah, hindari prasangka buruk. Lah berarti tidak kritis, Pak. Tetap kritis. Tapi jangan mutus dulu sebelum meneliti. Nah itu kayaknya Rasulullah. Kemudian menghormati kebenaran dan ilmu. Banyak kan orang itu yang tidak menghargai kebenaran. Ah, pokoknya menurut saya begini. Loh ini loh ada fakta begini. Tidak, saya tidak mau tahu fakta itu. Yang penting ini. Ini namanya tidak menghargai kebenaran. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya perspektif, ada beda fakta dengan perspektif kita tidak mau menerima fakta ini. Padahal faktanya jelas. Ini namanya tidak mau menghargai kebenaran. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah merusak peradaban. Ketika orang bilang, loh ini ada manfaatnya juga loh. HP ini ada manfaatnya. Kita tidak, pokoknya ini harus merusak. Nah, ini namanya tidak menghormati kebenaran. Kalau Rasulullah ya menghargai, menghormati. Kalau orang membawa fakta, membawa data, mengadu apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi sumber perselisihan. Jadi kalau ada masalah ya jangan dibesar-besarkan, jangan diperluas, jangan diulang-ulang. Sudah tahu kalau menggunakan kalimat itu temanmu sakit hati, tersinggung. Ya jangan diulang-ulang ngomong seperti itu terus. Jangan diulang-ulang menyebut itu terus. Kayak pertarungan abadi antara kubu apa di medsos itu. Kubu cebong sama kubu apa. Kan itu sampai hari ini ada kan diksi-diksi itu dipakai. Padahal Al-Qur'annya kan jelas. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Ah, salahnya sana sih Pak. Yang sini juga, oh sana duluan kok Pak. Ya wes ya. Intinya sama-sama memberi gelar buruk, apapun gelar buruk itu. Jadi itu kan sumber perselisihan. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihapuskan. Biar kita tidak habis energi untuk yang tidak penting. Dan mengutamakan persaudaraan. Kita itu kan hari ini lebih sering mencari perbedaan yang membuat kita berjarak dengan orang lain. Ketemu teman misalnya, itu ngecek, ini teman ini agamanya apa ya? Oh, sama Islamnya kok. Tapi Islamnya NU kok Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Muhammadiyah ya yang garis lurus atau garis lucu. Oh, itu garis anu. Jadi yang dicari bedanya terus untuk menegaskan bahwa aku dan kamu berbeda. Mbok ya sudah kita ambil yang persaudaraan level paling universal saja. Aku manusia, dia manusia. Nah, itu kan lebih luas. Tidak perlu kamu kejar identitas detail sampai mana. Paling tidak kita sama-sama manusia kok dengan dia. Nah, ini dulu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi mengutamakan persaudaraan. Persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Baik, jadi ini kalau ada masalah kalian ingin lihat rumusnya ya dari Rasulullah. Adil, jangan prasangka buruk, terbukalah untuk menerima kebenaran, kurangi sumber-sumber konflik,
dan utamakan persaudaraan. Ini akan mencerahkan hidup kita. Lanjut. Adab bicara, bertutur kata. Kalau hari ini berarti Pak, saya sekarang lebih banyak ngomongnya di medsos, ya berarti ini termasuk bertutur kata lewat medsos. Rasulullah itu kalau bicara lemah lembut dan tenang. Tadi sudah dijelaskan ya, beliau mantap kalau ngomong itu tidak kesusu-susu, pelan-pelan yang bisa dipahami orang. Fasih, berbobot, dan tidak bertele-tele, tidak bulat. Kan ada teman-teman itu kalau ngomong ruwet, bulat, kurang fasih. Nah, E-nya lebih banyak. Gini loh Pak maksud saya. Ini oke. Ngomong setengah jam, E-nya seperempat jam. Nggak, latihan ya ngomong yang to the point, berbobot, tidak bulat, tidak bertele-tele. Tidak apa-apa. Kalau memang bisa disampaikan dengan 1-2 kalimat, ya 1-2 kalimat saja. Tidak harus dipanjang-panjangkan. Pak, ini kultum ya Pak, saya baru dapat 1 menit, materinya habis. Ya kalau materinya habis, ya salam saja. Insya Allah jamaahmu lebih senang. Iya, tidak usah khawatir. Justru mereka gelisah kalau terlalu panjang. Terlalu pendek tidak masalah. Tapi kan judulnya kultum Pak. Masa cuma 3 menit? Ya tidak apa-apa. Nanti T-nya bukan 7 menit, tapi 3 menit. Jadi tidak apa-apa. To the point, tidak boleh. Daripada kamu muter-muter nanti jamaahnya malah bingung. Iki tadi ngomong apa ya? Coba tadi kamu ngomong cuma 1 kalimat. Mereka biasanya mungkin ingat. Begitu kultum kalian bilang, mari kita tidak ngomong jelek di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu pulang mesti ingat ya. Sak kalimat kan hafal. Tapi kalau kamu ngomongnya 7 menit beneran itu ya tolak-tolak tadi ngomong apa. Kemudian Rasulullah itu kalau ngomong jelas dan mudah diingat, siapa yang mendengarkan kata-kata beliau mudah mengingatnya. Makanya hadis itu mudah sekali dihafalkan. Sastranya Rasulullah sudah sangat tinggi sehingga mudah hafal. Nah itu gaya. Ngomong yang to the point, tidak bertele-tele, fasih. Jadi orang mudah hafal. Kalau kita bulat ya orang susah menghafalkannya. Kemudian selalu tersenyum tadi ya. Kalau ngomong jangan sambil merengut. Dengan senyum. Orang jadi lebih mudah menerima. Orang merasa diterima. Kemudian Rasulullah tidak pernah mengutuk atau menghina orang. Nanti ada hadisnya yang beliau bilang, aku diutus tidak sebagai pengutuk, tetapi untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi kalau ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, jangan mengutuk orang, menghina orang. Tidak suka dengan orang manusiawi, tidak setuju dengan orang biasa. Tapi jangan dikutuk. Apalagi dikutuk di depan orang banyak. Dilaknat di depan orang banyak. Ini tidak dicontohkan oleh para ulama, juga oleh Rasulullah. Kemudian kadang bergurau, tapi tidak bohong, tidak berdusta. Kata Imam Ghazali, bergurau tidak berdusta itu tidak bikin-bikin, tidak ngarang-ngarang cerita biar lucu terus biar temannya tertawa. Enggak. Yo, kalian kan tidak harus begitu. Ada banyak kalau hidupmu yang biasa saja kamu tidak bohong sudah lucu kok, tidak usah khawatir. Tidak usah ngarang-ngarang yang aneh-aneh. Jadi malah jatuhnya bohong. Ceritakan saja apa ada. Tidak usah dibumbu-bumbui yang bohong untuk mancing ketawa. Kadang-kadang untuk buat orang ketawa itu bukan materinya kan. Gayamu ngomong saja sudah bisa bikin orang ketawa. Saya kemarin itu diskusi tentang Hatta. Saya baru dari Bukit Tinggi itu. Jadi Pak Hatta itu tidak bisa guyon sama sekali. Orangnya serius.
Tapi justru karena seriusnya, itu terus jadi lucu. Teman-temannya terus jadi ketawa. Dia tidak perlu ngelucu. Dia cukup dengan gayanya yang serius itu, teman-temannya yang lain, itu malah ketawa. Kayak kalian misalnya ada temenmu ngomong tapi kakunya luar biasa, seriusnya luar biasa, kan kalian kadang malah ketawa lucu. Jadi seriusnya malah jadi lucu. Jadi tidak harus kok untuk membuat orang tertawa itu kalian ngarang cerita-cerita bohong. Rasulullah tertawa ya tertawa, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Terbahak-bahak itu keras dan lama. Jadi ketawa yang panjang sekali, diulang-ulang dan tidak selesai-selesai. Tidak begitu. Kalau sudah selesai ketawa ya sudah. Jangan terus-terusan tertawa. Apalagi kalau terus-terusan terbahak-bahak itu bisa ke UGD nanti kalian. Secukupnya saja ketawa. Terus dasarnya hidup itu diam. Jadi ingat ya, bukan saya itu yo dasarnya hidup itu ngomong. Nanti kalau sudah kehabisan bahan baru diam. Tidak begitu. Dasarnya diam. Tapi kalau ada yang penting diomongkan, diomongkan. Jadi diingat-ingat ini. Kadang-kadang kita itu kalau ketemu teman, ketemu siapa, itu kan pakai rumus dasarnya harus ngomong ini. Kalau tidak ngomong nanti tidak dianggap ramah, tidak dianggap ramah. Akhirnya ngarang-ngarang cerita, nyari-nyari bahan yang tidak perlu. Sebenarnya dasarnya diam. Kalau ada yang penting ditanyakan, ditanyakan. Di Rasulullah itu lebih banyak diam. Bahkan beliau lebih suka mendengarkan orang bicara. Jadi kalau kita kan tidak betah dengar orang ngomong. Kadang kita dengar teman kita curhat saja, dia baru ngomong satu kalimat, kita nasihatnya sudah 3 paragraf. Kita kesusu ingin menasehati dia. Kita tidak betah kalau ada teman kita ngomong. Kalau Rasulullah, beliau pendengar yang baik, mampu menyimak pembicaraan orang. Dan memang beliau tidak bicara kalau tidak ada keperluan. Bicara ya kalau pas ada perlunya saja. Kita lanjutkan. Jadi ini diingat-ingat. Oh ini gayanya Rasulullah dalam bertutur kata. Siddiq atau jujur, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat-sifat Nabi. Jadi ini tidak perlu dijelaskan ya. Siddiq itu jujur, amanah itu bisa dipercaya, tabligh itu beliau menyampaikan semua yang harus beliau sampaikan, dan fatonah itu cerdas. Kemudian bersih. Bersih itu maksudnya apa? Rasulullah itu cinta kebersihan. Nah, ini pelajaran kita ya. Ayo cinta kebersihan. Semoga malam hari ini yang ngaji sudah mandi semua. Semoga bajunya juga dicuci. Rasulullah suka kebersihan. Rasulullah itu rambutnya sebahu tapi rapi. Jadi bukan rambut panjang tapi tidak pernah keramas, tidak pernah. Ya kamu titeni ya, kalau kamu ngobrol sama temanmu balik-balik noleh ke sana, noleh ke sini. Jangan-jangan itu menghindari deket-deket kamu, wah baunya. Ayolah bersih ya, ayo cinta kebersihan. Rasulullah sangat gemar kebersihan, gemar ibadah itu pasti. Kemudian zuhud. Nah, kemarin kita belajar asketisme, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Nanti ada penjelasannya seperti apa gaya sederhana asketiknya Rasulullah. Zuhud itu berarti kondisi mental yang sudah tidak mungkin bisa ditipu lagi oleh dunia. Itu berarti orang yang zuhud. Kemudian beliau ini problem solver. Ada masalah apapun, para sahabat datang, beliau memberi solusi. Ini problem solver. Kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya ayo jadi manusia yang problem solver. Problem solver itu yang memberi solusi, bukan part of the problem, bukan kita yang masalah. Apalagi troublemaker, gawe perkara, gawe masalah. Ya kalau bisa kehadiran kita
Begitu kita hadir, ada masalah selesai. Itu namanya problem solver. Ayo latihan seperti itu. Kemudian living Quran. Kalau ada yang tanya, Rasulullah itu akhlaknya gimana sih? Istri beliau, Sayyidah Aisyah, bilangnya Rasulullah itu ya khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Jadi beliau ini Al-Quran yang hidup. Makanya kita tidak bisa bilang, Pak, saya Quran saja langsung, tidak pakai Rasulullah. Loh, Rasulullah itu contoh teladan konkret. Seperti itulah menghidupkan Al-Quran. Jadi karena beliau living Quran. Jadi sekarang kan ada mata kuliah di kampus jurusan tafsir itu yang judulnya living Quran. Biasanya melihat ke daerah-daerah bagaimana umat Islam menghidupkan Al-Quran sesuai versi lokal masing-masing. Nah, living Quran paling utama, paling pokok itu ya Rasulullah. Kemudian tidak berlebihan. Apa-apa sesuai dosisnya yang pas. Tidak ada yang berlebihan, itu baik, apapun itu. Nanti ada banyak cerita tentang bagaimana Rasulullah itu sebenarnya hidupnya sangat, kalau pakai bahasa hari ini ya, yang sering diseminarkan, sangat moderat. Karena memang hakikatnya Islam itu modern. Agama kita itu seimbang. Ya duniawi, ya ukhrawi. Jadi tidak ada praktek penyiksaan diri, tapi juga tidak ada terlalu dekat dengan dunia. Imbang, harmonis. Kemudian tadi menggembirakan. Tadi sudah dijelaskan. Terus pemalu. Jadi Rasulullah itu di banyak kitab disebut pemalu. Ada cerita waktu beliau muda, satu ketika ada kerja bareng-bareng memperbaiki Ka'bah. Beliau ini terjatuh sehingga jubah beliau tersingkap sedikit sehingga betis beliau kelihatan. Tapi setelah itu beliau malunya luar biasa. Dan setelah itu tidak pernah lagi beliau memperlihatkan anggota tubuhnya yang lain. Jadi ada seorang sahabat yang bilang bahwa Rasulullah itu malunya seperti gadis yang dipingit. Jadi lembut, tawaduk, pemalu. Tapi jangan salah, kalau waktunya perang ya sangat pemberani. Kemudian rendah hati, tenang. Ini kalau bahasa Al-Quran ya jiwanya memang levelnya mutmainnah. Tidak mudah panik. Kenapa? Karena sudah sepenuhnya bersandar pada Allah. Kalau kita kan masih mudah panik. Kita masih bersandar pada banyak hal selain Allah. Kita masih bersandar pada apa? Kita pengen IP yang tinggi, lulus cum laude, kita pengen kolega yang kaya, kita pengen pasangan anaknya pejabat, kita macam-macam bayangan kita untuk bisa hidup makmur yang akan datang. Tapi kalau Rasulullah ya Allah saja yang disandari dan itu paten sehingga hidup tenang. Wah, kalau begitu saya besok mau bersandar pada Allah saja, Pak. Yo, silahkan dicoba. Tapi biasanya akan gagal kalau ambisius, ingin segera sukses, pelan-pelan latihan. Ya. Karena kalau segera Pak, saya buang semua yang duniawi Pak, spread itu mesti. Ya pelan-pelan. Wong yo, kalau dari sangat cinta itu kan tidak bisa tiba-tiba dicerai, dipisah begitu saja. Pelan-pelan. Biar latihan tenang. Tenang itu kan tidak bisa, bukan urusan diomongkan saya tenang, tapi batin kita memang tenang. Saya punya teman dulu di pondok. Malam-malam ke kamar kecil. Dia ini penakut, tapi gayanya kayak tidak penakut. Nah, pas di dalam ada angin, pintu kamar kecilnya bunyi brak. Wah, dia teriak-teriak, saya tidak takut. Saya tidak takut.
Teriaknya saya tidak takut, tapi teriak saya tidak takut itu menunjukkan sedang ketakutan dia. Nah, jadi takut tidak takut, ketenangan tidak bisa dilihat dari omong. Saya tenang kok Pak, saya tidak apa-apa kok Pak, saya ayo. Perilakumu itu bisa membuktikan kamu tidak tenang dan kamu apa-apa sebenarnya. Ya makanya yang ambisius pengen langsung, ya pelan-pelan lah. Wah ini saya harus niru Rasulullah semuanya. Alamat gagal sudah. Kalau ambil, ya pelan-pelan. Wah saya bisa niru mulai ini Pak, mulai ini Pak. Boleh pelan-pelan ya. Terus beliau ini empatik. Empatik itu mampu merasakan yang dirasakan orang, yang dirasakan oleh umat beliau. Baik, kita lanjut. Ada lagi yang nulis Syekh Syafi'ur Rahman Mubarakpuri dari India. Tulis Ar-Rafiq Al-Maktum tentang akhlaknya Rasulullah juga. Ya yang pertama sangat pemberani, kalau ini semua ngerti. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu sudah masyhur di kalangan masyarakat Arab, bahkan sebelum menjadi nabi, beliau ini al-amin, orang yang dapat dipercaya. Memang beliau bersih dan lurus sejak awal. Kemudian tawadhu, tadi sudah dijelaskan, selalu memenuhi janji. Jadi memenuhi janji itu ya, kalau memang akadnya jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8. Nah, kalau kita kan beda cara. Kita sering molor. Tahun lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu yang di kita ada Pak Cik dan Mak Cik dari Malaysia itu yang kuliah di sini. Alhamdulillah beliau berdua sudah lulus. Itu minggu-minggu pertama beliau kaget waktu kuliah di sini. Pak Faiz, kalau di sini kuliah jam 7, mulainya memang setengah 8 ya Pak. Mahasiswanya datang setengah 8, dosennya malah lebih lambat lagi. Gitu. Terus saya jawab, oh beda Pak Ci, kalau di Indonesia membaca waktunya beda. Jadi itu bukan salah orangnya, cara membaca waktunya beda, itu untuk menutupi malu saja. Betapa kita itu sering tidak tepat waktu. Tepat waktu bagian dari menepati janji. Kadang-kadang kita panitia itu kan kalau ingin yang diundang datangnya jam 9 kan, terus di undangan ditulis jam 8. Kenapa? Kalau ditulis jam 9 datangnya jam 10. Ya, dan akhirnya menyulitkan kita semua itu kan, mesti kalau ada apa-apa dihitung kan, oh ini undangannya jam 8, berarti nanti mulainya jam 9, ya saya datang jam 9. Baik. Nah, teladan Rasulullah yuk, sesuai akad, sesuai yang kita janjikan. Ngaji filsafat ya kalau bisa mulai jam 8 ya jam 8. Selesai jam 10, jam 10. Atau kita pakai prinsip kalau mulai boleh telat-telat dikit asal selesainya on time. Atau selesainya lebih awal. Nah, kemudian silaturahim. Rasulullah sangat gemar menyambung tali silaturahim. Penyayang dan lembut terhadap orang lain. Kalau ini masyhur sekali. Jadi kalau teman-teman memang sangat ingin meneladani Rasulullah, ayo latihan lembut. Karena memang Rasulullah itu lembut. Ya enggak usah, Pak, saya memang wataknya gini kok Pak, saya pemarah. Ya latihan lah, manusia mana ada yang harga mati. Bisa latihan. Saya dulu dari Mojokerto, cara ngomongnya agak kayak Surabaya. Agak medoknya medok, agak spontan kayak Surabaya. Tapi ya sudah hampir 30 tahun di Jogja ya. Kalau saya pulang, mesti orang sana bilang Mojokertonya hilang. Berarti kan bukan harga mati. Jadi kalau teman-teman merasa, oh, ya sudah, karakter saya memang begini kok Pak, mau apa? Ya kamu ubah jadi begitu. Pasti bisa. Manusia itu tidak seperti binatang yang pakai jadi.
boleh, tidak apa-apa. Jadi seperti Rasulullah, ayo latihan penyayang. Nah, kalau ini lebih berat, suka memaafkan, lapang dada. Wah, hari ini sulit ya memaafkan, sekarang kita budayanya lapor polisi. Iya kan? Yo maaf, tapi polisi jalan terus, itu namanya belum maaf. Masih harus lewat polisi. Ya, ayo latihan yang longgar hati kita. Apalagi kalau itu memang hanya urusan kecil-kecil. Ada banyak hal penting nanti mungkin menyita waktu kita kalau terlalu kita urusi. Jadi ayo latihan yang longgar. Rasulullah itu bahkan ada cerita masyhur sekali di awal-awal beliau dakwah di Mekah itu. Beliau itu tiap pagi ketika ingin sholat di Ka'bah itu ada seorang tetangga beliau yang sangat benci. Yang itu kalau beliau lewat kadang ditaburi pasir, kadang ditaburi kotorannya unta, kadang diludahi. Itu sampai putri beliau, Sayyidah Fatimah itu sering membersihkan bajunya ayahnya, rambutnya ayahnya sambil menangis. Karena usilnya tetangganya. Tapi satu ketika pagi-pagi Rasulullah jalan ingin ke Ka'bah, kok tidak ada yang melempar kotoran, kok tidak ada yang menaburi pasir. Ini beliau heran, ini kemana orangnya ini? Apa kehabisan kotoran? Apa? Kok tidak ada yang melempar? Akhirnya tanya pada orang situ, ini beliau ini yang biasanya ada di sini kemana? Oh, beliau sakit Rasulullah, tadi malam beliau sakit. Nah, pagi itu langsung Rasulullah menjenguk. Orangnya betapa kagetnya. Ini musuh yang sangat saya benci, yang tiap hari saya sakiti, justru yang menyenggok paling awal. Itu menyentuh hati dia. Sehingga kemudian masuk Islam. Itu gaya dakwahnya Rasulullah. Jadi kadang-kadang justru dengan kelembutan, keterbukaan hati, kemurahan hati, dan pemaaf, orang tersentuh, geser minal zulumati ilan nur. Biasanya orang itu kalau ditabrak, disalah-salahkan, malah sulit untuk sadar. Bukan berarti tidak tahu itu salah. Saya tahu itu salah, tapi wis kadung gengsi mau gimana. Jadi teman-teman kan sering gitu kan, kalau disalahkan itu kan mesti cari-cari alasan. Kamu telat ya. Loh, sebenarnya saya tidak pengen telat Pak, tapi ya gimana lagi, pinter ngomong kamu kan. Nah, kenapa? Kamu tahu sebenarnya salah. Kenapa cari alasan? Ya karena ditabrak langsung sih. Coba tadi mengingatkannya nggak model, kenapa kamu telat gitu. Ayo silakan masuk dulu Mas. Apa? Nanti belakangan baru ngomong. Minggu depan kita tetap ya seperti tadi jamnya, jangan telat. Yang telat ya, itu mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau ditabrak langsung kemungkinan gengsinya keluar. Sehingga malah nggak jadi lebih baik. Nah ini strategi kayak gini sudah jarang ditemukan. Kita pinginnya saling tabrak. Pinginnya segera orang lain harus ikut saya. Karena saya yang paling. Selanjutnya Rasulullah itu pribadi yang penuh kegembiraan meskipun kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Kehadiran beliau selalu menggembirakan. Ada istilah Rasulullah itu basam. Basam itu selalu tersenyum. Meskipun tidak sedang tersenyum, yang di dekat beliau merasa disenyumi. Kalau mungkin pakai bahasa hari ini, memang auranya aura yang menggembirakan. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Mungkin kebalikannya kita ya. Kalau teman-teman kita kan kalau kita tidak hadir, alhamdulillah dia tidak datang, urusan aman. Kalau dia datang kacau mesti. Nah, tapi kalau Rasulullah tidak, kehadirannya ditunggu. Kemudian Rasulullah itu tentu saja rajin ibadah, terus cerdas. Beliau punya fatonah. Kemudian selalu menyampaikan kebenaran meskipun pahit.
Ya ada banyak kebenaran yang harus kita sampaikan. Meskipun kadang wah ini resiko, wah ini baik, ya nggak apa-apa. Asal tadi ya cari retorika yang pas, biar manfaat, maslahat. Terus yang terakhir sabar. Ada banyak ujian, ada banyak kesulitan, tapi beliau tidak pernah putus asa. Nah, detail ureanya cari ya di kitabnya Syekh Sofiur Rahman Mubarak Puri Ar-Rahiq Al-Mahfud. Musibah itu harus dilihat secara luas, jangan dilihat parsial. Coba kita cek jumlah orang yang mengalami musibah pasti lebih sedikit daripada orang yang tidak mengalami musibah. Berarti kebahagiaan lebih banyak daripada penderitaan. Secara umum alam ini sebenarnya tertib. Nah, ini jawaban ini juga bisa dibantah. Kalau ada orang ngomong seperti itu, dengan jawaban bahwa melihatnya ya harus lebih luas, logika ini bisa dijawab berarti harus ada orang yang dijatah menderita demi ketertiban semuanya. Berarti ada kebahagiaan orang-orang tertentu yang ditukar dengan kebahagiaannya semua orang. Ini juga bantahan terhadap jawaban bahwa lo musibah itu ya melihatnya secara luas, nanti banyak hikmah, banyak manfaat yang kita ambil dari sana. Ini bisa dibantah, kebahagiaan kok ditukar, kebahagiaan orang tertentu ditukar dengan kebahagiaannya banyak orang. Karena orang sedikit tadi yang mengalami bencana, yang lain tinggal mengambil hikmahnya. Ini bahan diskusi juga. Di sesi-sesi terakhir saya malah membawa bahan diskusi biar kita latihan berpikir. Ada juga yang ini agak teologis. Kalau ada orang tanya macam-macam tentang bencana, apakah bencana itu, terus dibantai, terus dijawab begini, sudahlah kita ini manusia, jangan banyak protes. Allah lebih tahu segalanya, sudahlah diam saja. Nah, itu ya kalau ini bisa dibantahnya gampang. Lu masa orang yang mengalami kesulitan, orang yang merasa diperlakukan tidak adil, tidak boleh protes. Allah kan maha baik. Allah kan maha kuasa. Tidak apa-apa dong kita mengadu padanya. Itu contoh bantahannya. Nah, jadi ini sesi teodisi. Teodisi itu memang salah satu cabang yang sampai hari ini tidak selesai membahas tentang penderitaan, musibah, bencana, dan dihubungkan dengan Tuhan. Ada juga argumen yang membantah, yang tidak mau menyambungkan bencana dengan Tuhan. Jadi kan ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa bencana itu sumbernya Tuhan. Orang-orang ini merasa Tuhanlah yang menyebabkan kesengsaraan ini. Tuhanlah yang menyebabkan kesulitan ini. Tuhanlah yang menyebabkan musibah ini. Penderitaan itu perlu loh. Mengapa kok perlu? Kan ada jawaban yang pertama begini. Kenapa kok harus ada penderitaan dalam hidup? Ada jawaban, penderitaan itu hukuman atas orang-orang yang berdosa. Penderitaan itu ujian biar nanti orang dihapus dosanya, kemudian bisa masuk surga. Penderitaan itu untuk membuat orang semakin sadar dan semakin bermoral. Nah, ini jawaban ini kan sering kita dengar. Oke, di akhir sesi musibah ini saya ingin
memberi sedikit bantahan, sedikit sanggahan terhadap argumen tentang perlunya penderitaan ini. Ini bahan diskusi untuk teman-teman nanti ya. Kalau jawabannya penderitaan itu adalah hukuman atas orang yang berdosa, kemudian biar orang yang berdosa nanti bahagia di surga, dan seterusnya, biar orang yang berdosa sadar dan moralnya semakin bagus, dalam kenyataannya ada beberapa kontradiksi, paradok. Misalnya begini untuk membantah, apakah musibah itu hukuman? Kalau itu hukuman, bagaimana dengan anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa? Misalnya dulu kita bilang, waktu ada tsunami, wah harusnya kita ini segera tobat. Kita sering dihukum dengan tsunami. Loh, kalau memang hanya hukuman alasannya adanya tsunami itu, karena dosa-dosanya sudah berat sehingga dihukum dengan tsunami, lawang banyak juga anak-anak kecil yang jadi korban. Banyak orang baik-baik, rohaniwan, agamawan, ulama yang jadi korban juga. Berarti tidak bisa dong disebut itu sepenuhnya adalah hukuman. Nah, itu jawaban tentang bahwa bencana itu hukuman. Ini bahan diskusi. Yang kedua, nanti yang dapat bencana di dunia akan mendapatkan balasannya di surga. Ini bahan diskusi ya, saya tidak bilang bantahan ini pasti benar. Ada yang bantah begini, loh kenapa kok harus ada bencana? Bencana itu biar kita nanti susah di dunia, senang di surga. Loh apa Allah itu kan maha baik. Masa Allah mau memberi kita surga aja syaratnya begitu beratnya? Nah, itu ada yang membantah begitu. Kalau Tuhan mencintai kita, mengapa sih kita harus disiksa dulu sebelum kita masuk surga? Nah, ini kritik terhadap yang menjawab tadi. Jawab hukuman dengan bencana itu nantinya akan mendapat balasan di surga. Silahkan nanti teman-teman ya jadi materi diskusi. Terus yang ketiga tadi juga bilang, loh ini biar moralnya orang jadi baik. No. Dengan bencana kan nanti orang jadi sadar. Dalam kenyataannya ada loh yang gara-gara bencana orang tidak jadi sadar. Tapi malah putus asa. Merasa hidupnya hancur. Jangan-jangan juga malah ada yang murtad. Gara-gara ada bencana. Nah, ini juga bahan. Saya bilang tadi, apapun itu kalau masih pemikirannya manusia, pasti ada celah-celah yang bisa didiskusikan. Karena manusia cirinya tidak sempurna. Terus, itu jawaban pertama, kalau ada yang bilang penderitaan musibah itu perlu sebagai hukuman atau balasan nanti di surga atau demi orang naik level semakin baik secara moral. Semua penderitaan itu berasal dari ketika kita di tempat yang salah. Maka saat engkau tidak bahagia di tempatmu, ya bergeraklah. Move on lah. Nah, itu maksudnya. Jadi, ya penderitaan itu berarti kita salah ruang, salah waktu, salah posisi, salah porsi, salah situasi. Untuk mengatasinya apa? Move on. Jadi, pindahlah, bergeraklah. Jangan di situ terus, ganti situasi. Karena engkau sedang salah situasi. Ya gunakan quote ini sesuai ruang dan waktunya, karena kadang-kadang memang yang membuat kita menderita itu kita salah posisi, salah porsi, salah menempatkan diri, dan seterusnya. Berarti
Jalan keluarnya ya move on, pindahlah, jangan di situ. Atau jangan begitu lagi, jangan melakukan itu lagi, dan seterusnya. Penderitaan itu menjadi indah saat seseorang menanggungnya dengan banyak keceriaan. Bukan melalui insensibility, bukan berarti tidak peka, tapi dengan pikiran yang luas. Jadi penderitaan, kalau dari penjelasan di depan tadi, sifatnya pasti kita alami, sifatnya niscaya. Tidak mungkin orang tidak mengalami kesusahan atau penderitaan. Maka kita nikmati saja penderitaan itu, kita gembira dalam penderitaan itu. Bukan berarti kita tidak peka dengan penderitaan itu, tapi pikiran kita sudah luas. Pikiran kita sudah paham tentang hakikat penderitaan. Jadi sudah tidak terlalu lagi tersiksa dalam penderitaan. Kita bisa menerimanya dengan gembira. Bears great calamities with cheerfulness. Bukan berarti kita tidak peka, sudah tidak merasa lagi meskipun tersiksa, ya tersiksa tapi tetap gembira, tetap ceria. Kenapa? Karena pikiran kita sudah luas, wawasan kita sudah menjangkau, sudah paham apa itu penderitaan, sehingga tidak terlalu digelisahkan lagi. Katanya Dostoyevsky, rasa sakit dan penderitaan itu selalu tidak terhindarkan bagi orang-orang yang akalnya besar dan hatinya dalam. Orang-orang besar menurutku pasti mengalami kesedihan yang juga besar, penderitaan yang juga besar. Katanya Dostoyevsky, tidak perlu galau dengan besarnya penderitaan yang engkau alami, karena biasanya semakin besar penderitaan menunjukkan semakin bernilai, semakin berharga, semakin besar orangnya. Orang-orang besar itu perjuangannya lebih keras, penderitaannya juga lebih besar. Menurutku, katanya Dostoyevsky, great men must, I think, have great sadness. Semakin besar penderitaan menunjukkan semakin tinggi, semakin besar orangnya. Itu menurut Dostoyevsky. Jadi kita tidak perlu galau kalau kok porsi penderitaan hidupku lebih besar. Jangan-jangan memang kita ada bakat jadi orang besar atau mau jadi orang besar. Great man must, I think, have great sadness on earth. Nah, quote ini bisa dipakai untuk membesarkan hati kita. Terus ada juga quotes, part of our human suffering is caused by our unwillingness to change along with the change around us. Don't fight change, embrace it. Sebagian dari penderitaan kita itu disebabkan oleh ketidakmauan kita untuk berubah bersama dengan lingkungan sekeliling kita yang sudah berubah. Jangan melawan perubahan, rangkullah perubahan, peluklah perubahan. Quotes ini ingin bilang, ayo kita refleksi, kadang-kadang penderitaan itu lahir karena kita yang tidak mau berubah. Sementara lingkungan sekeliling kita sudah berubah. Akhirnya kita terasing dalam hidup kita dan merasakan penderitaan. Maka jangan melawan perubahan, tapi peluklah perubahan itu. Tuh, quotes ini mengajarkan kita untuk jangan-jangan perubahan itu karena kekerasan hati kita, kekakuan kita untuk tidak mau berubah. Padahal lingkungan sekeliling kita sudah berubah.